Apakah sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Belum, Bu. Oke. Sudah, Bu, sudah. Dari di sini bisa dilihat ya, saya yakin pasti Pak Ibu semua, teman semua sudah mempunyai akun bisnis ya. Eh, Kalau sebelumnya sudah familiar dengan tampilannya ya. Kemarin eh, nanti mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan juga di sini nih, karena nanti akan berguna juga nih. Di sini apa icon-iconnya banyak ya, ada perpustakaan, hasil dan seterusnya. Di sebelah kanan ini ada, kalau misalnya di fotonya, kasih bapak bisa lihat fotonya. Di sini nanti bisa diklik. Ini adalah profil kita, ada profil ya, sebentar boleh dilihat. Nah ini nanti ketika eh, mengisi mengisi link ada bagian profil. Dan profil di sini bisa klik bagian seperti itu. Nanti bisa linknya. Ya. Sebelum kita masuk ke apa namanya ke fungsi menggunakan kalau misalnya menggunakan handphone itu saya sih kemarin nggak bisa ya nyari-nyari ya kalau menggunakan handphone untuk nyari profil bisa sih ketemu tapi tidak bisa disalin. Jadi kita lanjut ya, kita ke beranda. Kemarin Pak Amadi sudah membuat quiz ya, sekarang gimana sih kalau mau lihat hasilnya? Saya pakai hasil. Nah, di sini coba yang saya ambil yang sudah saya buat saja ya, Bapak Ibu. Dari yang sudah saya buat, ya sudah Maaf, suara Bu Dwi putus-putus ya, Bu ya? oh, sukses ya Pak. Ya, boleh kalau misalnya sinyal, boleh dimatikan kali aja kali ya, Bu ya, videonya. Khawatir sinyal. Bentar ya Pak. Sampai sekarang masih putus-putus Pak. Masih, Bu. Sepertinya sinyal ya, atau Ibu harus pakai handset gitu, Bu. Nah, Hmm, iya. Nah, ini udah agak jelas nih. Coba Bu ulangi lagi. sekarang jelas Nah, tidak? ya ini udah bagus. Oke, Bu lanjut. Oke. Oh, mungkin ya sepertinya sinyal kali ya. Ya, ya. Baik, di sini boleh dilihat ya ke saya tadi ke hasil. Nah, dari hasil ini ada saya ambil dari yang sudah pernah saya buat. Contohnya saya ambil di sini tes kemampuan awal. Nanti mohon infonya ya Pak, kalau ternyata suara saya tidak jelas kembali. Nah, di sini ada sekian ratus siswa karena kebetulan ini tes kemarin, tes kemampuan awal ya. Ini adalah eh, hasil dari yang sudah kuisis yang sudah saya berikan ke anak-anak. Di sini bisa dilihat ini yang tampil yang apa namanya peringkat teratas sampai dengan peringkat yang terakhir gitu ya. Kemudian jumlah betulnya berapa si anak. Kemudian nilainya juga di sini bisa langsung terlihat jumlah nilainya. Nilainya 92 karena saya ambil kemarin bobotnya itu 100. Nah, seandainya misalnya teman-teman semua ingin di-download, itu bisa di-download ya di sini. Apakah terlihat Pak Ahmadi? Mohon konfirmasinya. Kalau yang Excelnya belum, Bu. Nah, Sekarang juga belum terlihat. yang Excel belum, Bu. Kak, Berarti berarti masih Ibu mau buka Excel ya?
Masih proses kali ya. Eh, kalau nggak Terus ininya di di stop dulu Bu yang backgroundnya. Yang backgroundnya di stop screen dulu Bu. hmm, Ah, sebentar. Sudah terlihat ya Pak? udah Bu. Oh, sudah terlihat. Baik, di sini kita bisa lihat hasilnya ya, Bapak Ibu. Eh, ini pertanyaan, tipe soal, kemudian jumlah betulnya, kemudian ini eh, berapa mereka menjawab. Di sini data pesertanya. Di sini nama-namanya nih nama anak-anaknya, peserta didiknya. Di sini yang benar berapa dan seterusnya. Tuh, bisa kita lihat nanti bisa ini waktunya, ini akurasinya. Kemudian ini secara detail kuisnya. Baik, saya kembali ke sini ke kuisis. Apa sekarang namanya background masih suka salah sebut ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ibu maaf suara Ibu putus-putus lagi. Oh, Iya. share ini putus-putus ya Pak. Kalau Iya Bu. saya Iya putus-putus. masih putus-putus Pak. Masih masih putus-putus. Coba lagi Bu. Tapi apakah nampak Pak di Oke. layar? Oke, suaranya udah jelas Bu dan udah nampak juga. Nah, Nah, ini adalah hasil dari kuis yang maksud saya dari penilaian ya. Kita bisa lihat nilainya berapa si anak, kemudian performanya bagaimana. Sekarang saya akan di sini kemarin kita lanjutkan ya Bapak Ibu nih ada penilaian presentasi video interaktif yang akan dilakukan oleh Kak Tiga. Saya akan menganalisis. Ibu putus-putus lagi ya suaranya. Ya, mungkin sinyal kali Bu ya. Ya, sepertinya Pak. Sekarang sudah terdengar jelas Pak. Di kurang jelas sih Bu. Sudah jelas, saya stop aja videonya. Oh iya. Lebih jelas. Masih kurang sih Bu. Oh, Ibu maaf, Ibu pakai handset nggak? Pakai ya? saya nggak pakai headset. Oh, nggak pakai. Biasanya kalau pakai headset malah lebih Iya, kalau pakai headset biasanya malah lebih ini. Oke, terdengar. masih Bu putus-putus malah makin nggak kedenger. Gitu ya. Hmm. Ini sinyal nah, kali ini. Oke, baik kita tunggu dulu ya Bapak dan Ibu. Sementara Bu Dwi sepertinya sedang mencari sinyal ya. Oke,
Bagaimana Bapak dan Ibu masih aman ya? Aman ya analisis? Wah, oke. Kalau sekarang Pak sudah terdengarkah? Iya Bu, sudah lumayan. Boleh Bu lanjut. Saya share screen kembali ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu atas ketidaknyamanan ini. Eh, saya ulang kembali di sini kemarin penilaian prestasi sudah disampaikan penilaian mengenai Pak tadi presentasi bisa sekarang saya ujian analisis. Analisis itu apa sih biasanya? Ketika kita ingin soal yang kita buat itu si anak membaca dengan teliti, ya bisa juga digunakan untuk AKM karena di situ diminta mereka untuk membaca lebih detail ya. Di sini untuk membuat analisis nanti kita ke bagian analisis. Kemudian ada tiga nih, ada cari perpustakaan di background, terus hasilkan dengan AI, import dari dokumen. Kita coba dulu yang bagian pertama yaitu cari perpustakaan background. Tapi memang untuk perpustakaan background ini belum terlalu banyak. Kebanyakan biasanya itu Ibu, Ibu, ya, maaf Bu, suaranya putus-putus, jadi tidak terdengar ya Bu ya. kita coba Heeh. pakai headset ya, Pak ya. Boleh atau pakai handphone kali ya Bu ya, Ibu dua gitu, yang video sama yang di handphone coba. Jadi Ibu bisa dua, dua, eh, mm-mm. Oke. Mungkin Ibu bisa pakai dua ini Bu, dua perangkat, yang satu nanti eh, di laptopnya nanti dimatikan aja. Oke, selamat datang Pak Mingga. Wah, Selamat Ahmadi, terima kasih banyak oke, nih. Maaf Pak, aduh, maaf siap. banget nih telat Iya, baru sepertinya nyampe. sedang perjalanan jauh ya Pak ya. Iya lumayan Pak. Iya, oke, siap. Saya coba lagi ya Pak. Nanti saya sambil buka di handphone juga nih. Ya, boleh Bu, nggak apa-apa sembari nunggu ya. Maksudnya Ibu coba sambungkan ke perangkat handphone biar lebih nyaman ya Bu ya. Karena emang terputus-putus tadi. Khawatir nanti ada miskomunikasi itu ya, ada miskom. Oke, kalau suara saya bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah terdengar jelas? Coba, boleh dong. Aman, Pak. Oh, aman. Oke, kalau suara saya aman. Kalau suara Bu Dwi memang tadi cukup kurang jelas ya. Jadi khawatir justru kurang maksimal gitu. Wah, jelas. Oke. Baik, bagaimana Bapak Ibu untuk analisisnya nih? Aman nggak? Masih aman ya? Apakah ada yang langsung praktek mungkin? Wah, kira-kira ada nggak nih? Oke, jadi analisis yang kita pelajari malam ini itu untuk mengetahui nih hasil dari jawaban siswa, sehingga nanti kita bisa mungkin mengevaluasinya ya, bagian mana nih yang belum dipahami siswa gitu. Bu Dwi gimana? Sudah? Eh, Oke, Bu Dwi itu yang di laptopnya diinikan aja ya, dimatikan gitu, biar nggak keluar suaranya. Kalau yang laptop matikan, Ya, nanti nggak nanti bisa nge-share screen, Pak. bukan maksudnya ininya aja, mic-nya aja yang dimatikan, yang di laptop. Jadi biar nggak keluar suaranya. Jadi yang keluar nanti di handphone ibu. Oke, Hmm. sekarang bagaimana? Nah, Terdengar udah jelas oke tidak, Bu, Pak? jelas-jelas aman. Oke, berarti saya Oke, kiri kanan nih ya. iya betul. Wah, ibu ngiri dan nganan. Oke, baik. Oke, boleh Baik, Bu ya. lanjutkan. Saya ulang lagi deh, mohon maaf. Saya ulang sedikit lagi ya. Eh, kita masuk ke akun kita, kemudian kita klik buat. Saya untuk yang analisis, yang tadi Pak, yang penilaian, saya anggap sudah ya Pak ya. Sekarang kita buat yang ini nih untuk
soal, ya. Apa sih yang ingin Anda buat? Saya ambil di sini analisis. Di sini memungkinkan siswa menganalisis teks dan media untuk tingkat keterampilan berpikir kritis. Artinya si siswa nanti bisa membaca dengan detail. Karena soalnya itu ketika ada teks, nanti soalnya itu ya soal yang mereka itu memang harus membaca teksnya itu dengan teliti. Ya, di sini saya klik analisis. Ada tiga nih, ada tiga cara. Yang pertama cari perpustakaan background, yang kedua hasilkan dengan AI, yang ketiga import dari dokumen. Kita supaya nggak penasaran ya Bapak Ibu ya, kita cari perpustakaan background. Memang di sini belum terlalu banyak yang di perpustakaan background itu biasanya berbahasa Inggris, tapi tidak memungkinkan bisa juga ada yang berbahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat di sini kebanyakan bahasa Inggris tuh, ya. Kalau yang bahasa Indonesia coba misalnya mau cari tentang komodo lah, teks yang berisi tentang komodo. Apakah sudah ada? Oh ada, tapi tidak terlalu banyak ya itu. Cuman ada dua. Boleh kita klik yang ini. Nah di sini akan muncul teks. Eh, Teksnya itu juga ada pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa mendengarkan di sini. Tapi kalau untuk siswa nanti kita bisa lihat ya di reviewnya. Di sini bisa teman-teman lihat semua ya, ada eh, teks tentang komodo, kemudian ada pertanyaan. Misalkan ini yang kita mau ambil, nih saya ambilnya bahasa Indonesia saja contohnya ya. Kita mau ambil teks ini, terus kita mau lihat dulu gimana sih kalau review review apa sih dari sudut pandang si siswa, nanti akan seperti ini tampilnya. Perhatiin jauh sebagai siswa, kita coba ya. Nah, di sini ada teksnya, ini masih memproses. Biasanya sih kalau entah ketika sinyalnya normal ya, ini bisa langsung kita eh, coba gitu, dilihat sebagai posisi kita sebagai siswa. Tapi ini masih memproses. Hmm. Nah, ini kalau Bapak Ibu semua lihat, ini kan punya orang lain ya. Tapi misalnya saya mau mengambil ini juga bisa berlaku untuk soal-soal yang lain. Apa yang saya lakukan? Saya bisa di sini salin dan edit. Nah, ketika disalin dan edit, ini saya simpan. Nah, di sini sudah menjadi milik saya teksnya. Kemudian bisa kita mainkan, bisa kita tugaskan sebagai PR ya. Atau misalkan kita mau sebarkan ke guru yang lain. Di sini kita bisa kliknya sebarkan. Nanti ketika kita klik sebarkan, dia akan berbentuk eh, link, salin link, berbagi dengan guru, bagikan dengan tim. Tapi kalau kita misalnya ingin mainkan bersama murid, artinya murid menjawab,
menjawab soal kita yang berikan, di sini kita mainkan. Nah, dia cuma ada 2 mode, mode klasik dan mode ujian. Di mana mode klasik itu mode yang paling sering digunakan ya. Kemudian kalau mode ujian itu kelebihannya adalah siswa tidak bisa membuka tab lain. Artinya kemungkinan untuk mencontek itu atau membuka apa sih AI atau tab lain itu sangat sangat kecil gitu. Kemudian di sini ada yang namanya upaya siswa. Apa itu upaya siswa? Berapa kali sih siswa bisa mencoba? Kalau yang mode ujian pasti cuma 1 kali ya. Kalau coba saya klik ya di sini mode ujian. Kalau mode ujian bisa dilihat di sini cuma 1 kali. 1 kali saja karena ujian. Tapi kalau misalnya mode klasik itu bisa beberapa kali menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Kalau default itu bisa unlimited ya. Bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Tapi kalau default itu ya bisa berkali-kali. Kemudian pilihannya apakah soalnya mau diacak, pilihan jawabannya diacak, atau peningkatan daya, terus mau tunjukkan papan peringkat. Kemudian ada menyesuaikan. Menyesuaikan ini apakah mau waktunya diatur. Waktunya diatur ini kalau fleksibel berarti tidak diatur. Waktunya apa namanya tidak ada hitungan waktu mundur. Tetapi kalau kita misalnya waktunya ketat, nanti ada hitungan waktu mundur. Biasanya itu dalam 5 detik nanti ada timernya gitu. Kemudian kalau sudah selesai nanti bisa di-share. Nah, ini kalau kita menggunakan soal orang lain ya, orang lain yang kita salin dan edit. Kemudian bagaimana kalau kita mau buat sendiri? Gitu. Kalau kita mau buat sendiri, kita kembali ke sini, ke analisis. Kemudian setelah analisis kita hasilkan dengan AI karena sekarang kita tentu dibantu dengan AI jauh lebih ringan gitu ya, apa yang kita mau kerjakan. Sini Bapak Ibu bisa masukkan topik mau membahasnya tentang apa sih, mau kasih soal ke anak-anaknya, apa sih soalnya, misalnya saya ambil yang umum aja ya, tidak bahasa Inggris ya. Misalkan saya minta dibuatkan ini soal cerita dah. Kita tulis promnya di sini, buatkan soal, buatkan cerita pendek, kisah lucu misalnya, kisah lucu yang menghibur. Misalkan kita ingin anak, misal pelajaran bahasa Indonesia ini ya, kita berharap si anak mau membaca secara detail gitu. Kita buat cukup segini, mau lebih banyak juga silakan. Kemudian nanti bahasa yang kita inginkan keluar di situ dalam bentuk bahasa apa? Kalau bahasa Inggris, boleh silakan diklik bahasa Inggris. Kalau di sini, oh karena tadi di sini, oh berarti nanti keluarnya bahasa Inggris ya. Misalnya ceritanya fiksi. Nah, teman-teman boleh pilih ya bahasanya bahasa yang ingin nanti tampil pada soal pada cerita yang kita minta itu apa. Saya bahasa Indonesia saja ya. Kemudian maunya cerita fiksi. Pilih nilai ini maksudnya untuk kelas berapa sih? Misalkan untuk kelas 7. Kemudian mata pelajarannya ini aja ya, diambilnya bahasa dunia. Jumlah paragrafnya berapa? Misalkan kita inginkan entah 4, 5, atau 7 ya, di 5 saja. Kemudian saya minta hasilkan dengan AI, hasilkan bagiannya. Nah, di sini kita pilih hingga 3 topik. Apa nih yang lucu nih? Misalnya cerita tentang teman konyol. Kemudian kesalahan lucu saat memasak. Pengalaman konyol saat liburan. Lanjutkan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, teman-teman semua, tentu dengan AI bisa apa namanya memudahkan
Ya, misalkan teman-teman mau buat soal, mau ulangan, terus ternyata kayaknya nggak keburu nih kalau ngetik. Nah, bisa kita masuk ke Wayground, kemudian kita minta dibuatkan oleh AI, tapi setelah kali lagi kita memang harus lebih teliti. Nah, ini sudah jadi satu cerita. Tidak menunggu lama ya, hanya dalam hitungan, ya tidak sampai 1 menit ya. Di sini petualangan konyol bersama teman, ini tentang Budi. Dari sini kita bisa tahu, oh si anak itu jadi detail membacanya. Karena sesuai dengan pertanyaannya. Apa yang dilakukan Budi ketika memasak pizza? Kan bisa kita, jadi si anak membaca nih satu-satu nih per kalimat gitu ya. Sekarang kalau boleh nggak ditambahkan gambar? Boleh, kita bisa menambahkan gambar. Kita klik di sini icon gambar. Di sini boleh, bisa kita cari, bisa kita unggah. Cari aja deh. Misalnya masak. Misalnya gambarnya gambar apa tadi, pizza ya? Pizza. Karena masaknya masak pizza. Atau gambar yang lucu yang menyesuaikan. Nah, sudah jadi di sini pertanyaannya. Kemudian kalau mau ditambahkan pun bisa, tapi dia kalau ketika ditambahkan itu, saya ambil contoh ya, di sini tambahkan set bagian. Ini kita ngetik secara manual, tidak bisa kita ambil seperti tadi atau mengulang seperti tadi. Saya buang aja bagian 2. Sekarang kita bisa review di pojok kanan atas. Kita review. Di sini sudah ada teksnya. Di sebelah kanan sudah ada pertanyaannya. Ini dari sudut pandang siswa kita melihatnya ya. Kita klik saja. Di sini apa yang dilakukan Budi ketika memasak pizza? Nah, bisa dilihat nih. Pertanyaannya juga muncul. Kemudian di sini teksnya juga muncul. Otomatis si anak akan membaca. Untuk tahu jawabannya mereka akan membaca. Ya. Jadi analisa itu digunakan untuk mereka berpikir kritis atau bisa juga soal-soal AKM. Sampai ada 6 soal. Kalau ini tunjukkan jawaban. Ya, misalnya untuk nomor 5 saya pilihnya misalnya ini yang A. Ya, tadi yang A, tunjukkan jawaban. Ternyata benar jawabannya. Nah, setelah selesai bisa kita simpan sama seperti yang sebelumnya disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, kita bisa klik simpan. Di sini udah ada judulnya, pertolongan konyol bersama teman. Mata pelajarannya bolehlah misalnya karena bahasa Indonesia di sini ada tidak ya. Nanti kita ambil aja bahasa dunia. Kemudian kelasnya kelas 7. Bahasanya bahasa Indonesia, publik, boleh ditambahkan gambar, boleh tidak. Kita klik simpan. Sudah, kita bisa menugaskannya. Bisa menugaskan, dimainkan sekarang, atau tugaskan dengan PR. Atau tugaskan sebagai PR ke peserta didik kita. Kalau tugaskan sebagai PR, ada waktunya. Pilih kelas. Kalau ini kebetulan kalau sudah ini dari masa pandemi ini ada Google Classroom. Tapi kalau misalnya tidak, kita paling akan share link. Di sini ada waktunya ya teman-teman semua, mau mulainya kapan. Kalau di akun basic masih ada tenggat waktunya ya. Mungkin kurang lebih itu paling lama 2 minggu. Kemudian kalau misalnya mau yang berdiferensiasi juga bisa. Jadi nanti soalnya itu menyesuaikan. Sama seperti yang sebelumnya saya sampaikan, di sini ada upaya siswa berapa, ditujukan papan peringkat, kemudian ini disesuaikan. Setelah selesai bisa saya tugaskan sebagai PR. Misalnya di sini waktunya ya mulai sekarang nih, Jumat, mulai besok ya, sampai dengan 2 minggu.
Berarti dia 14 hari. Saya simpan di sini. Seperti itu. Tinggal kita tugaskan sebagai PR dan nanti akan muncul linknya. Nah, link inilah yang bisa kita salin, kita bagikan ke peserta didik kita, atau melalui kode juga bisa, atau melalui link juga bisa. Kita juga bisa mengubah waktunya. Ntar kalau di akun basic bisa atau tidak ya, kita bisa mengubah waktunya. Misalnya nih, kita sudah membuatnya sekarang, tapi kita mau mulainya besok aja supaya kita nggak lupa, kita bisa mengatur waktunya di sini. Setelah di-share ke peserta didik kita, nah hasilnya kita bisa lihat di mana nanti di hasil. Nah, hasil itu yang nanti kita bisa analisa kira-kira si anak betulnya berapa, capaiannya berapa, seperti itu. Ya, mungkin cukup kali ya Pak Ahmadi untuk yang analisa. Iya, boleh cukup, Bu. Nanti kita lanjut lagi jika ada yang bertanya ya, Bu ya. Baik, Pak. Oke, baik. Wah, terima kasih nih kepada Bu Dwi ya yang sudah menyampaikan luar biasa sekali ya. Jadi yang pertama ada analisis dari soal yang sudah kita buat dari jawaban anak-anak. Yang kedua adalah membuat soal analisa gitu ya. Wah, ini sepertinya malam ini apa pada ini ya lagi karena malam Jumat gitu ya. Sepertinya ada yang lagi ini dulu nih Pak Mingga gitu ya. Sinan ya, Sinan. Iya benar ya Sinan. Oke, tapi tenang aja, bagi yang berhalangan hadir malam ini, kita sudah menyiapkan untuk siaran ulangnya. Nanti kami akan share nih YouTube-nya gitu ya, karena eh, direcord ya, kita record dan nanti kita akan upload di YouTube. Bagi yang belum bisa hadir malam ini nanti bisa mengikuti siaran dan juga bisa mengisi untuk live sertifikatnya. Wah, luar biasa sekali ini Pak Mingga seperti udah siap ya untuk berbagi nih malam ini ya. Tentunya dengan materi yang sangat menarik nih Bapak dan Ibu ya. Karena saat ini mungkin Bapak dan Ibu itu mengajar menggunakan video gitu. Namun biasanya kalau menggunakan video itu kayak dari YouTube, terus balik lagi ke Canva, balik lagi itu kayak bolak-balik. Itu sepertinya memakan waktu gitu ya. Nah, di Wayground ini ternyata bisa Bu kayak menggunakan satu platform Wayground bisa menampilkan video dan nanti bisa lanjut kita ke kuis gitu. Jadi anak-anak lebih apa ya, ya lebih interaktif gitu pembelajarannya. Wah, sepertinya oke, gimana? Siap untuk menyambut Pak Mingga? Boleh dong coba kita cek ombak lagi nih ya para peserta yang malam Jumat gitu ya. Malam Jumatnya ikut Zoom dengan kita. Boleh coba ketikan satu dong Bapak dan Ibu. Apakah siap untuk video interaktif gitu ya? Atau wah mungkin saya mau analisa aja dulu gitu ya. Tapi coba kita cek dulu nih. Gimana Ibu udah siap untuk kita lanjut ke materi berikutnya? Wah, lihat udah satu dari Bu Nureni satu, siap. Bu Siti Umayati satu, Bu Ana satu, Bu Supriyati satu, Bu Mela satu. Wah, sepertinya memang udah siap Pak Mingga untuk tidak sabar nih ya untuk kita menyaksikan bersama Pak Mingga. Boleh boleh dong diberikan emot tepuk tangan atau emot lope-lope lah gitu ya Pak Mingga ya biar malam ini berwarna nih misalnya tuh. Oke baik tuh dari saya dikasih lope gitu ya biar lebih buat tepuk tangan tuh Pak Mingga sepertinya sudah tidak sabar nih. Oke baik kita sambut bersama materi pemateri berikutnya yaitu Pak Mingga. Wah boleh Pak Mingga?
Alhamdulillah, amin. Terima kasih Pak Ahmadi. Luar biasa nih Pak Ahmadi. Semangat banget ya. Wah iya, semangat Pak Mingga kita. Keren, keren, keren. Oke, baik Pak Ahmadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman super trainer Wayground, Pak Ahmadi, Bu Dwi, dan Bu Nisa. Malam ini kita terbang di malam kedua ya Pak ya. Malam kedua, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan melihat wajah-wajah kami yang masih imut-imut Pak. Oh, Masih masih imut itu imut ya ngarep ya. Pak gitu. Ngarep Iya. banget ya Pak ya. Pengen nimpung ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu hebat yang luar biasa pada malam hari ini. Saya kebagian untuk menyampaikan terkait dengan video interaktif ya. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa yang saya banggakan pada kegiatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyiapkan laptopnya ya. Tadi sudah disiapkan mungkin pada saat sesinya Bu Dwi ya. Nah, kemudian oke, di saya akan share screen ya Pak. Siap. Sebentar Pak, saya jadikan host dulu ya. Oke, boleh Pak, Udah ya, silakan. oke Ya. siap. Sudah ada Pak? Sedang loading Pak sepertinya. Udah ya. Sudah muncul sih Mudah-mudahan tanda-tandanya. aman nih. Aman insya Allah. Mudah-mudahan aman nih. Soalnya saya kadang-kadang suka jelek sinyalnya. Oh, tapi gimana Pak di Tiba-tiba, sana aman? tiba-tiba. Aman sih, Hujan aman. atau cuaca Tadi aman ya Pak ya? hujan di pas perjalanan, sekarang di rumah Hmm, malahan kering. eh, kering ya. Tadi katanya di mana tuh di Sepatan panas katanya. Oke, udah Oh, muncul Pak. Udah. udah ya, oke siap, baik, baik. Ya. Oke, Pak Madi. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ya ke Wayground. Ke Wayground, seperti biasa, klik klik.com. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmadi, disinggung sedikit terkait dengan video interaktif. Artinya video ini memang digunakan untuk memandu siswa atau membuat mereka lebih lebih interaktif ya, interaksinya jadi hidup gitu. Yang biasanya kan kita hanya memberikan video berupa video dari YouTube mungkin atau dari apa dokter yang sudah kita download gitu ya. Nah, sementara mereka kadang-kadang bengong ya, akhirnya menonton, tapi pas sampai akhir bingung apa yang sudah ditonton gitu kan. Nah, di sini dengan adanya Wayground ini maka siswa diajak untuk ikut aktif ya, melakukan selama kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya nonton, mereka pun benar-benar menyimak, memahami ya, kemudian mampu menjelaskan juga dari soal-soal yang kita berikan pada mereka. Nah, artinya apa? Siswa bisa semakin aktif tergantung dari jenis soal yang akan kita berikan itu Bapak Ibu ya. Kalau soalnya hanya satu tipe soal mungkin ya tidak terlalu aktif. Tapi kalau soalnya banyak, jenis soalnya yang kita berikan itu macam-macam, modalnya apa, model soalnya variasi, maka siswa akan semakin tertantang Bapak Ibu. Oke baik. Ini sudah muncul ya, Bapak Ibu ya. Kalau kalau sudah, nanti Bapak Ibu. Oke, Bu, nanti kan boleh klik buat ya di sini di bagian sini klik buat. Kemudian Bapak Ibu atau boleh Bapak Ibu juga pilih di bagian halaman depan ya bisa pilih video interaktif Bapak Ibu. Nah ini ada video interaktif sudah ya. Ini kita klik video interaktifnya. Nah kemudian pada bagian video interaktif ini, nah pada video interaktif ini Bapak Ibu akan
eh, diberikan fasilitas yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Bagaimana menggunakannya? Nah, ini ada dukungan AI dari perusahaan Wayground, ada juga dari YouTube, Bapak Ibu, atau Bapak Ibu punya video nih, dapat rekam sendiri. Nah, ini bisa diunggah di sini, Bapak Ibu, ya. Langsung diunggah. Jadi ada tiga cara bagaimana menggunakan video interaktif ini. Satu, lewat dukungan AI, ya. Ada di perusahaan Wayground, kemudian bisa lewat YouTube dan atau bisa diunggah secara langsung dari internal memori Bapak Ibu yang sudah dibuat ya atau sudah simpan. Oke, sementara kita menggunakan kita perlihatkan ini ya contoh perusahaan Wayground. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung mencari di sini. Kira-kira apa yang mau dicari? Misalkan mata pelajarannya apa ya. Di sini karena kebetulan saya bahasa Inggris, ya munculnya bahasa Inggris semua ya tuh. Nah, misalkan Bapak Ibu mau mencari mata pelajaran tentang fisika, kimia, biologi, atau ya, dan lain-lain ya. Misalkan di sini Bapak Ibu mau cari biologi, ya, klik. Kemudian kelasnya kelas berapa? Maaf, sorry. Kelasnya kelas berapa Bapak Ibu ya? Ini kelasnya. Kelasnya misalkan kelas 7. Kemudian mata pelajarannya IPA atau biologi. Kemudian klik cari Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akan disuguhkan berbagai macam video yang sudah ada di perusahaan Wayground ya. Nah, dukungan AI nanti akan dicarikan nih. Nah, ya. Ini Bapak Ibu. Tuh, ya. Nah, tinggal nanti diklik yang sesuai mata pelajaran Bapak Ibu ya. Kemudian kalau butuh ke bawah masih ada klik lihat lebih banyak sini ya. Sebanyak sekali. Nah, ini Bapak Ibu banyak sekali. Nah, terus bagaimana pas seandainya saya mau ngambil dari unggah video? Nah, Bapak Ibu tinggal klik unggah video. Nanti ada di mana video Bapak Ibu? Ya, di folder apa? Tinggal nanti upload di sini ya. Nah, itu. Nah, cari upload from Google Drive atau bisa upload langsung dari your device ya. Nah, ini bisa atau upload from OneDrive gitu kalau Bapak Ibu punya OneDrive. Nah, misalkan ada di upload from your device, nah tinggal klik ya. Nah, kemudian nanti tinggal dipilih video yang sudah Bapak Ibu miliki atau hasil sendiri. Terlalu cepat nggak Pak Ahmadi saya ngomongnya? Aman, Pak. Masih aman. Aman ya, oke, baik. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, dukungan video itu berupa video MP4 kurang dari 500 MB ya, usahakan. Jangan sampai lebih dari 500 MB karena akan terlalu berat untuk diputarnya gitu ya. Oke. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu agak sedikit lambat loadingnya. Nah, ini misalkan Bapak Ibu punya video ya yang ada di uh, komputer Bapak Ibu ya atau di folder yang sudah Bapak Ibu miliki. Nanti tinggal pilih di sini foldernya apa, disimpannya, nanti tinggal klik dan masukkan ya ke background. Tuh. Oke, berikutnya kita menggunakan YouTube. Ini baru tahapan menginput aja Bapak Ibu ya, memasukkan video-videonya nanti tahapan prosesnya nanti. Oke. Oke, kita klik saja salah satu misalkan, nanti langsung klik open ya. Oke. Nah, ini saya cancel aja. Nah, yang kedua itu di YouTube. Bapak Ibu sebenarnya lebih enak YouTube atau Google Drive ya yang sudah di-upload di cloud. Kenapa? Itu lebih ringan biasanya daripada kita upload langsung dari device kita. Karena kalau sudah di YouTube kan sudah ringan ya.
tinggal terhubung secara secara apa online saja. Nah, sekarang kita yang video dari YouTube. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih atau ketikkan di sini ya nama apa judulnya apa? Misalkan judulnya materi materi IPA IPA kelas 7 gitu ya. Tinggal diklik sama Bapak Ibu di sini. Nah, ini kan ada muncul ya. Nah, ini Bapak Ibu. Atau misalkan Bapak Ibu ketik makhluk hidup ya, makhluk hidup materi. Pak Mingga katanya pelan-pelan Pak. Wah, Oh gitu siap. agak pelan katanya Pak. Baik, baik, baik. Ya. Oke, sampai lagi Bapak Ibu ya. Untuk memasukkan video dari YouTube, Bapak Ibu tinggal klik YouTube, video di YouTube ya ini. Kemudian kalau sudah muncul tempat pencarian nih, ada tempat pencarian ya. Bapak Ibu klik ketikkan di sini materi tentang makhluk hidup hidup kelas 7 misalkan ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih nanti di sini tentang makhluk hidup. Mana yang cocok kira-kira ya. Tuh. Misalkan, atau Bapak Ibu mungkin sudah punya link sebelumnya. Oke, saya coba. Misalkan Bapak Ibu punya link dari YouTube yang tidak dicari di Quizzes pun bisa. Bapak Ibu, misalkan nih linknya. Oke, kita masukkan di sini. Misalkan Bapak Ibu punya link nih, sudah ada linknya yang sudah disimpan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, nah, misalkan ini sudah ada nih ya. Nah, ini linknya langsung klik, langsung masuk di sini. Baik lagi ya. Hmm. Kalau tidak ada linknya, Bapak Ibu ketik saja di sini. Kalau sudah ada linknya, Bapak Ibu tinggal klik paste di sini. Nah, langsung muncul Bapak Ibu. Ini. Terus bagaimana Pak cara memasukkannya? Bapak Ibu tinggal klik memproses. Saya ulangi. Berarti misalkan yang ini nih, kalau tidak punya link, klik ya, klik ini. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik ini memproses. Oke, memproses. Nah, sudah masuk ke direktorinya Wayground Bapak Ibu. Nah, kita cek apa nih? Catatan sekarang dalam bentuk video interaktif. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu setelah ada videonya, kalau tidak mau pusing gitu ya, ingin langsung dapat hasilnya, Bapak Ibu tinggal menggunakan hasilkan dengan AI, Bapak Ibu. Nih, langsung klik dengan AI. Selalu ada bantuan AI ya, Pak Ahmadi di mana-mana. Dimudahkan sekali Pak, kita. sangat memudahkan ya Pak ya. Betul, betul. Dan tadi saya lupa, itu videonya bisa dipotong ya Bapak Ibu ya. Tidak tidak harus semuanya masuk ke sini gitu ya. Bisa dipotong bagian mana yang kita butuhkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu tentukan menit ke berapa sampai ke berapa yang akan kita gunakan itu. Nah, ini akan dibuat oleh AI. Kita kasih cara yang paling mudah dulu ya Pak ya. Itu untuk orang yang tipenya adalah gitu kan yang kita gunakan lebih baik menggunakan AI aja. Tapi ada tipe Bapak Ibu memang yang pengen detail banget, yang apa ya, yang unik banget tuh kan. Ah saya mah pengen dapat sendiri gitu ya. Saya ingin mendesain sendiri itu juga ada. Nanti kita juga tetap siapkan ya. Nah ini Bapak Ibu sudah jadi ya. Oke sudah jadi Bapak Ibu. Sudah muncul pertanyaannya nih. Keren kan? Nah ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan nomor satu. Kemudian, nah langsung Bapak Ibu. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup? Tuh kan, sudah ada ya. Kemudian, nah berikutnya ya. Kemudian ada lagi yang nomor dua, langsung dibuatkan sama itu. Sistem klasifikasi makhluk hidup yang digunakan hingga saat ini membagi makhluk hidup menjadi berapa kingdom? Itu ada dua, tiga, empat, lima ya. Keren kan? Langsung jadi ya Pak Ahmadi ya. Secepat ini loh.
Kita nggak harus mikir lagi cara membuat soalnya ya. Nah, Betul, Pak. Kayak saya nah ini. kaum mendang-mending ya, Pak, mending pakai AI ya, Pak ya. Kita sekarang kalau menang mending ya Pak ya. Ini pakai aja lah. Nah, Bapak Ibu, ini tipenya kebanyakan karena itu mencari yang lebih mudah gitu ya. Maka yang akan muncul adalah kebanyakan menggunakan pilihan ganda ya. Nah, terus bagaimana kalau tadi tipe Bapak Ibu yang memang uh, punya kreativitas yang tinggi, yang luar biasa, yang tahu kebutuhan anak didiknya, yang tahu kebutuhan peserta atau murid-muridnya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita mau ganti soal-soalnya dengan tipe soal yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Ahmadi, maka sangat mudah sekali, sangat bisa sekali Bapak Ibu ya. Kita garis bawahi bahwa di uh, Wayground ini sangat melayani apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu ya. Itu kelebihannya Wayground. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kita hapus ya. Seandainya ini tidak cocok, bisa Kita kita akan hapus. belajar mengenai Nah, mikroskop. oke. Nah, mikroskop ini adalah alat Kita yang hapus dulu ya. Nah, kita hapus. Ini mau tadi kita hapus. Nah, kita hapus. Hapus semua ya, hapus. Kemudian, karena ini misalkan tidak cocok nih dengan Bapak Ibu, kita hapus lagi. Kita hapus lagi, ya semuanya kita hapus. Oke, nah. Pak Mingga, maaf Pak Ya, Mingga. ya Karena Pak. ini kayaknya Bapak Ibu nih kayak sembari praktek Pak Mingga. Nah, ini Siap. ada yang minta komen ini di komentar katanya bisa diulangi nggak Pak? Kalau mau motong video itu gimana? Oke, Kayaknya siap, siap. ada yang sembari praktek gitu. Oke. Siap, siap. Kasih Oke, Pak. kita ulangi ya. Nah, pertama dari awal. Oke, kita masuk dulu sini, Bapak Ibu. Nih, tadi itu mau naik titik ke ini. Oke, nah kita buka baik lagi ya Bapak Ibu ya. Kita cari videonya. Klik video interaktif ini. Kemudian cari kita lewat YouTube atau yang jenis lainnya. Kemudian, nah ini kita klik di sini, Bapak Ibu. Kita ketik, misalkan tadi materi video kelas 7. Oke, kita klik pencarian. Nah, kemudian ini, kalau sudah kita klik apa videonya. Nah, ini Bapak Ibu ada klik potong ya, potong video. Nih. Seret tepi bilah pencarian di bawah video ini memangkasnya sesuai stempel waktu yang akan Anda inginkan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kita geser Bapak Ibu ya. Tuh, oke. berkembang sama Nah, ini untuk saya butuhnya di ciri sini, makhluk nggak ada hidup pembukaan adalah kan. apa dulu nih Nah, ciri-ciri makhluk hidup apa saja sih? nah di Ada sini yang sudah tahu? misalkan atau Yuk ininya kita bahas. Yang ujungnya deh pertama, jangan ciri dimasukkan semua. Nah, kan. Nah, ini tidak perlu Bapak Ibu ya. Nah, terlalu panjang misalkan nih. Nah, misalkan seperti ini, kita potong. Sudah, kalau sudah yakin segini cukup, Bapak Ibu, baru kita klik proses ya. Kita ke atas lagi, nah klik proses. Bagaimana sampai sini Bapak Ibu sudah paham cara memotongnya? Oke, kita klik proses ya, proses. Nah setelah beres, nah kan videonya jadi pendek nih, jadi lebih ringan kan ya. Nah, karena kita ingin sesuai yang kita harapkan tidak terlalu panjang. Tadi berapa menit misalkan, tadi 10 menit, sekarang jadi 7 menit itu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, kita coba diklik sini. kita harus tahu dulu nih ciri-ciri makhluk hidup Nah, apa ada saja langsung sih? kan, padahal Ada kan yang sudah sebelumnya tahu? ada bisa Yuk kita pengenalan bahas. kan, Yang nama pertama, saya ciri gitu. makhluk hidup adalah Kemudian harus saya bernapas, dari atau menghirup kan, oksigen nah, dan itu. menghembus Nah, CO2. baik Bapak Ibu. Ciri berikutnya adalah bergerak, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Nah, Kemudian ini siswa kan membutuhkan sudah makanan atau nutrisi untuk sudah pertumbuhan dan melihatnya atau untuk sumber menonton videonya. energi. Nah, Selanjutnya kemudian tumbuh dan berkembang dari kecil saat menjadi besar, lalu berkembang materinya biak selesai, menghasilkan ya. keturunan dari jenis yang sama untuk melestarikan Oke. jenisnya.
Makhluk hidup juga harus peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Contohnya seperti Oke, putri baik. malu yang Nah, menguncup jika disentuh. setelah nyampe Dan yang sini, terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jika salah satu ciri yang sudah kakak sebutkan tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa kita anggap sebagai makhluk lewatkan hidup. Bapak Ibu. Setelah lewat ya. Nah, Selanjutnya, klik di sini di pause dulu Bapak Ibu. Ya, ini bisa digeser nih kalau memang kurang pas, bisa digeser-geser ya. Nah, misalkan di sini set. Setelah beres, Bapak Ibu bisa tambahkan pertanyaan nih di sini. Klik tambahkan pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya ada sama yang kemarin dijelaskan oleh Pak Ahmadi. Ada isian singkat, esai, penanda, survei, gambar berlabel, kemudian drop down, mengkategorikan, seret dan lepas, dan jawaban audio Bapak Ibu ya. Ini banyak banget nih, lumayan ya. Nah, Bapak Ibu, seandainya di Bapak Ibu ada yang lama berlampir, untuk belajar ID itu masih bisa. Sudah kemarin saya coba sebelum saya jadi super trainer ya, karena menggunakan belajar ID, ternyata bisa Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, kemudian um, ini misalkan kita pilih apa tadi? Yang pertama, pertama jawab pilihan apa nih? Pilihan soalnya esai misalnya ya, esai. Tuh misalkan kan. Nah, esai. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal ketik ya. Tinggal ketik, tuliskan atau apa ya? Di sini misalkan salah satu salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Tolong tuliskan cara bernapas ikan menggunakan apa? Akan apa ya? Nah, misalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah, nah nanti anak-anak akan akan bisa menjawab sesuai jenis soal yang kita gunakan ya. Oke, sudah simpan. Nah, ini Bapak Ibu berarti soalnya jenisnya esai ya. Tadi kan semuanya pilihan ganda ya. Nah, sebentar sekarang esai. Oh, ternyata Bapak Ibu ingin mengedit ada yang kurang tepat nih. Nah, tinggal edit nih Bapak Ibu. Klik edit. Klik ini disentuh dulu ya, disentuh dulu. Kemudian nanti klik edit Bapak Ibu. Nah, edit ya. Balik lagi ke sini. Ya kan ya. Nah, kemudian um, Bapak Ibu selanjutnya tahapan soal kedua, misalkan yang kedua mencocokkan ya, mencocokkan. Tadi kan kita di sini, belajar mengenai dan yang terakhir nah adalah ini kan mengeluarkan zat ada sisa untuk. apa? Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau Di sini makhluk ekskresi. hidup. Nah berarti kita misalkan di sini di yang agak dekat lah, ya masih dekat-dekat gitu kan. Tambahkan soal nih yang ini ya, tambahkan soal, klik klik ini. Kemudian kita pilih. Yang kita pilih adalah pilihan ganda banyak. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Ahmadi ya. Nah, di sini nih pilihannya. Nah, ini ya. Ini. Berikut ini yang bukan. Berikut ini yang bukan ciri mah, makhluk hidup. Makhluk hidup. Oke. Apa yang bukan ciri makhluk hidup ya? Misalkan pilihannya di sini misalkan diam atau kemudian tadi bergerak kemudian hmm, apalagi membeku gitu kan. Nah ini bergerak sudah ya apa berkembang biak ya, berkembang biak. Nah, berarti nanti siswa yang mereka pilih adalah satu diam dan membeku ya, karena bukan ciri makhluk hidup Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita simpan. Oh ya, poinnya Bapak Ibu ya, seandainya Bapak Ibu mau memilih poin, berapa poin yang jawaban ini? Misalkan ini kan ada dua yang benar ya jawabannya.
Berarti misalkan Bapak Ibu ingin memberikan poin, satu poinnya adalah 2, berarti ini 4 poin misalkan. Terus berapa lama dikerjakannya Bapak Ibu? Ini misalkan, oh ternyata butuh waktu 30 detik saja, ya udah tinggal klik 30 detik ya. Tuh. Oke, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan tambahkan penjelasan jawaban, berarti ini tinggal klik ya. Di sini tinggal klik, nanti tambahkan penjelasan jawaban. Ya, jadi mereka bisa mengetahui jawaban penjelasannya dari hasil yang sudah mereka jawab. Ya, misalkan kenapa diam? Berarti diam bukan merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, gitu ya. Oke, kalau sudah disimpan, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya mengelompokkan ya. Misalkan ini, oh udah cukup dulu yang ini, gitu kan? Kita geser lagi. Individu. Selanjutnya kita akan belajar dulu. Misalkan Paling mana nih? terakhir adalah spesies. Dua individu dikatakan satu spesies apabila disilangkan menghasilkan Misalkan keturunan ini yang ya. fertil. Kan Selanjutnya udah hilang kita ya. akan belajar mengenai Nah, ini diklik di stop dulu. Ya, siswa sudah melihat, sudah membaca, sudah mendengarkan. Kemudian ini kita tambahkan soal. Nah, tambahkan soal. Mau apa yang jenis soalnya? Misalkan drop down ya, drop down. Nah, di sini drop down itu kemudian sudah dicontohkan juga Pak Ahmadi ya. Misalkan tadi apa? Salah satu apa tuh namanya? Eh, atau kita mau misalkan ini, mau menunjukkan salah satu ciri dari apa ya, drop down. Misalkan di sini Bapak Ibu ketikkan harimau harimau memiliki sifat, misalkan ya, sifat apa di sini? Sifat titik sebagai makhluk hidup. Nah, Nah, di sini jawabannya apa, Bapak Ibu? Misalkan dia berkembang biak. Nah, ya, tuh. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa tambahkan maksudnya yang salahnya yang mana kira-kira kan? Nah, ini tinggal klik menghasilkan. Nah, ini jawaban yang salahnya Bapak Ibu ya, tidak bisa bergerak, hanya makan, selalu tidur gitu kan ya. Nah, ini eh eh, misalkan contoh yang salahnya ya, option yang salahnya misalkan atau nggak cocok nih, bisa Bapak Ibu ganti gitu ya ininya. Oh, tidak hanya makan berarti salah nih, harusnya nggak, bukan ini, berarti Bapak Ibu ganti saja gitu ya. Semudah itu Bapak Ibu. Kayak klik simpan. Atau Bapak Ibu butuh gambar, boleh di sini klik gambar ya, supaya anak lebih apa? Lebih tertarik dengan yang kita suguhkan. Sini klik aja harimau, harimau. Nah, nah, di sini misalkan pilih salah satu gambarnya. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, kemarin kita dikasih trik, Bapak Ibu, bagaimana memberikan gambar supaya tidak di Bapak Ibu biasanya satu hari itu 10 gambar Bapak Ibu ya, 10 gambar yang diberikan. Nah, terus supaya gambar Bapak Ibu tidak berkurang sebanyak mungkin ya. Nah, ini kan misalkan nih kalau di Bapak Ibu ketika digunakan ini nanti akan berkurang Bapak Ibu ya. Berkurang nih ya. Nah, ini misalnya berkurang. Nah, Bapak Ibu carinya di sini aja. Misalkan tadi harimau ya, harimau. 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 Oke. Nah, misalkan nih ya, cari di kelihatan nggak Pak Ahmadi, ada perubahan nggak di layarnya? Saya cari harimau. Ada Pak, ada. Ada ya? Nah, Oke. Nah, Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu klik linknya aja nih, klik kanan. Klik kanan ya. Klik kanan, ambil linknya saja Bapak Ibu. Ya, linknya diambil. Mana nih? Suka lemot. Nah, ini salin alamat gambar Bapak Ibu ya. Salin alamat gambar, klik. Kemudian kalau sudah, masuk lagi ke ini. Kalau sudah, masuk ke background lagi. Nah, masuk ke background lagi. Di sini nanti Bapak Ibu ini hapus dulu ya. Hapus dulu. Nah, kemudian kita kasih gambar. Klik paste link ya. Paste link di sini. Nah, ini klik. Nah, ininya. Lalu Bapak Ibu
tinggal enter ya, ada nggak? Nah, enter. Oke, harusnya muncul ya Pak Ahmadi. Ya, oh ya. Tempel tautan untuk melihat plat tinjau. Oke, sorry, mungkin tadi harusnya dibuka dulu ya ininya gambarnya. Oke, coba kita cek lagi deh. Harimau, harimau. Kita klik harimau, harimau. Nah, misalkan kita klik ini ya. Kalau ada gambar mungkin yang tidak diizinkan, tidak bisa digunakan, Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini kita klik kanan. Nah, kemudian tadi salin alamat link ya, ini. Oh ya, salin alamat link ya, bukan alamat gambar. Coba salin alamat gambar atau salin alamat link. Ada ini nggak Pak Armadi? Coba coba ya, kita cek dulu. Iya, Salin alamat boleh link Pak. ya. Oke, tahu salah. Kita masuk ke background. Ini kita klik sini, hapus dulu. Paste di sini ya. Oke, coba kita enter. Enggak. Ya. Oh ya, coba satu lagi kita klik salin alamat gambar. Oh ini Bapak Ibu. Salin alamat gambar ya, bukan link ya. Salin alamat gambar, nanti tinggal klik simpan. Nah, tuh, sama aja Bapak Ibu. Nah ini nanti mau berapapun gambar yang Bapak Ibu masukkan ke background itu tidak akan mengurangi jatah harian Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah disimpan Bapak Ibu. Nah, kemudian tipe yang lainnya ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengeksplor terkait dengan tipe-tipe yang lain. Nah, misalnya di sini, oh ya saya ingin menandai ya, menandai misalkan di sini nih ya, nandai gambar kan, misalkan nih. Nah videonya ada tentang apa nih ya, kita cek. Dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Seiring dengan berkembangnya ilmu Nah balap, misalkan, bagiannya nah tempat objek misalkan di okuler, sini bagiannya kan ada ada solver apa? yang untuk Ada yang berfungsi untuk mikroskop ya. mengganti lensa objektif yang akan kita Nah gunakan. ini kita bisa Kemudian ada makrometer sebagai di gambar layar sini. Nah di bagiannya kosong. sehingga Kita diperoleh stop. Kemudian kita tambahkan soal. Bapak Ibu pilih apa? Seret dan lepas ya. Seret dan lepas, seret dan lepas. Oke, mengkategorikan. Sorry, penanda bisa ya, penanda di sini ya. Penanda Bapak Ibu. Penanda, cari gambarnya. Misalkan gambar mikroskop. Oke, ini misalkan Bapak Ibu ya. Ini misalkan yang kita gunakan, kemudian gunakan gambar. Nah, atau mungkin yang 3 dimensi lebih bagus ya, Bapak Ibu. Nah, contohnya ini ya. Nah, misalkan ini Bapak Ibu pakai titik atau persipannya atau poligon. Tinggal Bapak Ibu pilih ya. Nah, misalkan, oh saya mau pakai poligon, berarti ini apa nih kira-kira? Nah, ya, kira-kira apa nih? Taruh dulu. Nah, ini misalkan bagaimana apa gitu ya. Nanti Bapak tinggal tinggal ketik. Oh, ini misalkan namanya atau Bapak Ibu bisa gunakan nah ini dulu ketik ya. Cocokkan misalkan nama pada apa nama dengan nama nama bagian
Halo Pamingganya Pak trouble Mingga. ya, Pak. Iya, sepertinya jaringan Pak Mingga terkendala ya. Oke, baik. Coba kita sebentar. Oh, nge-freeze. Ya, betul. Sepertinya sinyal Pak Mingga ini agak kurang bersahabat gitu ya. Betul. Oke, iya. Oke, Oh, Pak Mingga terlempar. Baik. Oke, Bapak dan Ibu, sembari menunggu ya, nanti gimana nih? Aman ya prakteknya? Sembari malam ini praktek, nanti kalau misalnya masih, wah ada yang baru masuk nih tadi, oke, ada yang ketinggalan nanti, kita akan kirim link siaran ulangnya YouTube. Kalau hari kedua ini aman sih ya, harusnya gitu. Nah, terus nanti untuk di akhir sesi, nanti insya Allah akan ada penjelasan nih bagaimana sih cara untuk mengklaim sertifikat. Jadi sertifikat Bapak dan Ibu itu bisa langsung didapatkan gitu ya. Nanti ada caranya nih mengisi, nanti insya Allah akan disampaikan di akhir sesi. Wah, ada juga nih, iya, saya kira sinyal saya yang bermasalah. Ternyata sinyal Pak Mingga ya. Tenang ya, tenang Bu Maya gitu ya. Saya juga tadi mikirnya seperti itu ya, apakah sinyal saya yang error gitu ya. Ternyata dicek-cek muka saya masih bergerak gitu ya. Itu artinya berarti sinyal Pak Mingga gitu. Pak Madi, mohon maaf, saya Oke, baik. Siap, ini terlempar ya. siap Pak Mingga aman. Oke. Pak Mingga coba saya cek lagi. Oke. Oke. Bisa Pak Mingga di refresh dulu atau di ini ya? Soalnya Pak Mingga Bentar. masih share screen ya. Oh, masih ya di situ? Oh, Masih. di Cuman sini. biasa Pak loading gitu. Pak, bisa tidak selesai Zoom tidak lebih dari jam 21 karena ada keperluan. Iya, insya Allah kita waktunya maksimal di 20.50 ya, Ibu ya. Siap. Tadi sampai apa Pak? Saya yang jelaskannya Pak. Oke, baik. Ibu Nisa mungkin tadi soalnya saya opkom dan izin ke kamar mandi gitu ya. Mohon maaf. Oke. Bu Nisa sampai mana ya, Bu? Atau Bu Dwi bisa dibantu? Iya, Sampai Pak. mana tadi Pak Gimana? Mingga? Tadi Pak Mingga sampai mana ya, Bu? Soalnya tadi saya ke belakang tadi. Oh, Pak Mingga tadi sampai kalau nggak salah salin gambar. Kemudian habis itu nge-freeze nggak sih? Oh gitu. Iya. Saya nggak fokus Gambar ke sih. ini ya. Oke. Oke, berarti kayaknya kalau cara membuat soalnya semua udah pada bisa ya Pak Ahmadi ya, Bu Nisa ya, teman-teman kita, Bapak Ibu. Ya, Nah, insya Allah. yang penting itu aja sih posisinya di mana gitu kan. Yang penting tahu edit, ngedit soal, kemudian bagaimana cara apa namanya, cara menambahkan soal. Mungkin itu saja sih sebenarnya yang fokusnya karena jenis soal kan sudah pada paham semua ya. Nah itu mungkin sementara ini saya nggak bisa masuk lagi, nggak bisa share screen lagi nih. Oke, Kalau baik. sudah. Oke, boleh. Tapi Pak Mingga bisa nggak? Ini kan video interaktif ya. Boleh nggak Pak Mingga simulasikan sebentar gitu, 2 atau 3 menit, biar kayak Ibu dan Bapak mungkin bisa kayak, oh hasilnya seperti ini gitu. Boleh, boleh, boleh. Bisa, oke, baik. Boleh siapkan Bapak dan Ibu, ini sesi Pak Mingga sudah berakhir ya. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu masih bingung nih, boleh nanti dilihat lagi siarannya. Disiapkan perangkat handphonenya ya Bapak dan Ibu, karena kita akan simulasi nih bagaimana sih hasil dari yang dibuat Pak Mingga tadi gitu. Ada video dan juga ada soalnya. Nah, ini juga sudah saya praktekin nih Pak Mingga, dan ini seru ya, lumayan. Jadi kayak kita tinggal menampilkan video, namun setelah itu ada pertanyaan gitu. Dan nanti bisa dilanjut lagi videonya, ada pertanyaan lagi. Jadi nggak usah bolak-balik gitu. Boleh Pak Mingga? Bentar, ini di laptop saya masih nge-freeze nih Pak, belum Oh, bisa masih kebuka. nge-freeze ya? Oke, ya udah. Oke, baik. Kalau misalnya masih nge-freeze ya Pak ya, atau kita lanjut dulu aja ya, karena sudah jam 20.41. Oke, baik. Bapak dan Ibu, wah luar biasa ya. Terima kasih ke Pak Mingga yang sudah memaparkan
materi yang sangat luar biasa tentunya. Boleh dong emot tepuk tangannya dulu. Wah, biar Pak Mingga lebih semangat nih nanti ya untuk jawab pertanyaannya. Oke, baik. Wah, udah pada tepuk tangan tuh dari Ibu Supriyati, Ibu Mumu, Ibu Ana. Wah, semuanya ini kalau di layar saya tepuk tangan gitu ya, Pak Mingga. Oke, baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya beri waktu untuk bertanya ya. Boleh via chat atau raise hand nih. Boleh. Boleh banget ya. Karena katanya iya kita nggak akan selesai sampai jam 21 ya. Oke, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Baik, sembari menunggu mungkin kali ya, sepertinya Bapak dan Ibu ini masih mencatat gitu. Baik, kita akan ada kuis nih Bapak dan Ibu, jadi ada post test. Nah, kuis ini tuh berhadiah ya. Wah, berhadiah itu ada door prize-nya. Insya Allah door prize-nya mungkin Mercedes-Benz ya. Nanti kita akan kirim lah ke rumah Ibu dan Bapak gitu ya. Dalam bentuk gambar ya, Pak. Ya. Dalam bentuk voucher mini kali ya Bu ya, gitu. Atau mungkin Ibu nanti gosok aja di sekarang itu, ya. Materi kira-kira apa nih Pak postesnya nih? Oke, wah, ini post testnya sepertinya materi yang kemarin dan hari ini ya Bu Dwi ya. Iya. Oke, boleh. Saya yang nampilkan Bu Dwi ya. Ya silakan Pak. Oke, siap. Coba Bapak dan Ibu boleh siapkan ininya, boleh disiapkan perangkatnya. Bagi 4 yang tertinggi nih, wah nanti kita akan mendapatkan door prize-nya gitu. Door prize-nya luar biasa ya ini ya. Oke, sebentar. Oke. Saya share screen saya sudah muncul belum? Bu, Belum Pak. belum ya, oke. Baik. Oke. Sudah muncul? Sebentar. Sebentar. Wah, malah ini chatan ya. Yang Iya Pak. Itu Oke, baik. langsung Oke, ini iya. link. Link ya. Oke, baik. Coba sebentar. Kita buka lagi. Oke, dan Bapak dan Ibu ini udah siap nih. Oke, sudah muncul Ibu Dwi di layar? Sudah ya? Gimana sudah muncul, Bu? Sudah? Sudah muncul Oke, Pak. sudah. Oke, baik. Oke, Ibu dan Bapak boleh disiapkan perangkatnya. Kita akan ada post test nih ya. Oke, nanti 4 pemain. Nah, ini boleh di caranya, Ibu boleh buka di Google Chrome atau yang lainnya itu Wayground gitu atau Quizzes sih sebenarnya. Nanti join aja. Jadi apa namanya? Quizzes join gitu ya. Atau ini barcode aja nih. Atau bisa saya link Pak. Kirim Ya? ke chat. Oke, linknya ya. Iya. Biar Boleh enak dibantu, ya. Bu? Boleh dibantu, Bu, dikirim chatnya? Oke. Boleh Bu Dwi dibantu ya dikirim chatnya ya. Soalnya lagi nge-share. Oke, ini Bu Diana sudah masuk ya. Oke, kita tunggu sampai, wah udah 3, ada 4, ada 5. Ini hadiahnya ada mobil juga ya, Pak? Wah ada pastinya Pak ya. Pokoknya hadiahnya mobil, silakan Ibu stop aja di pinggir jalan ya, nanti Mercedes-Benz-nya. Nah itu. Oke, ini ada 7. Oke, baru 7 yang masuk. Mungkin kita tunggu sampai 10 ya. Ada 20 semuanya, Pak. Oh, ada Pak, nanti 20, baik. Ya. bisa klik itu apa yang di My Quiz kan itu ada tali link tuh. Oh, yang mana? Yang mana, Bu? Samping Join My Quiz. Oke, di sini. Nah, ya kiri lagi. Oh, Bukan digedein. Ini. bukan
samping join my quiz. Samping join Tadi. yang ini. Nah itu ya, coba salin link, kirim ke chat aja mungkin lebih mudah. Kirim ke chat ya, oke baik boleh. Tinggal ngeklik jadinya Pak. Oke ya siap Ibu. Oke sudah dikirim ya linknya. Boleh. Oke, 7 Wak. Pamingga boleh ikut nggak? Nggak boleh Pamingga ya, karena Pamingga udah tahu soalnya gitu. Apalagi Bu Dwi nggak boleh, Bu Dwi yang buat soalnya gitu ya. Oke, ini sudah. Sederhana. Soalnya sederhana, Ya. kayaknya nggak perlu lihat AI, nggak perlu. Iya bener, nggak perlu buka AI ya, nggak perlu contekan yang lain ya Bu Dwi ya, karena soalnya insya Allah kalau Ibu dan Bapak mengikuti nih dari kemarin, wah kayaknya ngedip aja kelar gitu ya Bu ya. Oke, ini sudah ada 9 orang yang hadir. Oke, ada 10. Apakah kita mulai apa menunggu nih? Gimana Ibu? Mungkin 1 menit lagi deh Pak. Oke, tunggu 1 menit lagi. Khawatir Mercedes-Benz-nya lewat gitu ya. Wah ini karena luar biasa nih ya door prize-nya. Oke. Oke, sudah 13 yang ikut join. Oke, boleh 1 menit. Oke, baik. 13. Kita tunggu mungkin sampai 15 kali ya. Kita akan mulai. Wah, ini avatarnya lucu-lucu nih ya. Wah, Bu Septi tuh lihat pakai bunga-bunga matahari gitu. Ini Bu Mumu pakai apa nih? Tas ya Bu Mumu ya? Mau kemana ya Bu? Malam-malam. Oke, baik. Oke, sepertinya kita akan mulai aja ya. 13 peserta. Oke, Bu Dwi siap ya? Kita mulai ya. Pak Mingga kita mulai aja ya Pak ya? Oke Pak, siap. Oke, baik. Kita mulai. 3, 2, 1. Wah.
Herdiana ya. Oke. Baik, kita akhiri saja soalnya. Oke, masih ada. Harus masih. Oke, baik. Kita akhiri. Wah, siapakah pemenangnya? Oke, wah. Ini boleh di screenshot ya pemenangnya. Yang Nomor HP-nya pertama, Pak, jangan sampai lupa gitu ya. Nanti ya, dikirimkan. iya. Bu Dinda, wah. Kedua siapa tadi, Pak? Bu Nurleni Bu A. oke ini dia nih ya. Bu Dinda, Bu Nurleni, Bu Wiladatika, dan Bu Herdiana. Wah, selamat ya untuk 3 atau 4? pemenang kita ya. 3 atau 4? 4 ya. Oh, 4. Oh, Iya. berarti ya sama Bu Herdiana ya. Oke, baik. Wah, Bapak dan Ibu yang sudah tadi mendapatkan kuis malam ini, boleh nanti hubungi panitia ya, itu atau japri di grup, karena nanti akan mendapatkan voucher ya atau e-money dari kita gitu, boleh? Oke, wah selamat ya kepada para pemenang. Saya nggak nyampe 5, iya Bu Supriyati ya, sayang banget sampai nggak 5. Nanti naik Bu Supriyati harus mantengin terus ya, biar jadi yang kelima gitu. Enggak dong ya, jadi pertama gitu ya. Oke baik, terima kasih wah luar biasa untuk malam ini. Selanjutnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.53, kita akan langsung aja panggilkan Bu Nisa untuk menjelaskan bagaimana nih Ya, tata cara untuk mengklaim sertifikat. Boleh Bu Nisa? ya, baik Pak. Mohon dibantu share screen ya. Oke, baik. Sebentar, saya share screen. Oke, sudah muncul belum ya? Belum Pak. Belum ya. Oke, baik sebentar. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah tata caranya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Nisa. Boleh, Bu Nisa? Ya, baik. Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk off kamera ya, karena saya baru pulang dari rumah sakit. Eh, Baik, untuk ini, klaim sertifikat ini dalam penyesuaiannya ketika proses ini selesai pengisian, Bapak dan Ibu bisa langsung mendapatkan sertifikatnya. Namun mohon diperhatikan tata caranya ya Bapak dan Ibu. Pertama, di situ ada nama lengkap. Nama lengkap itu bisa diisi oleh Bapak dan Ibu dengan gelar lengkap ya. Seperti itu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa masukkan nama instansi atau tempat Bapak dan Ibu mengajar. Gitu ya. Baik Pak Ahmadi, kemudian SMP IT Rugul Jadid, ya silahkan diisi. Kemudian tanggal pelatihannya karena kita 2 hari ya Bapak dan Ibu, jadi 6/7 Agustus 2025. Ini nanti kalau sudah terisi boleh di screenshot dulu kali ya Pak Ahmadi ya, biar teman-teman bisa nanti mengulang lagi. Kemudian nomor HP Bapak dan Ibu yang aktif dimulai dengan 08 ya, tidak 62. Kemudian klik narasumbernya. Nah, untuk pengisian narasumber dan juga ini nanti akan dibagi, kami akan memberikan list tabelnya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah mengisi itu kita bagi, ada yang memakai ID-nya Pak Ahmadi, memakai ID saya, ID-nya Pak Mingga, dan juga ID-nya Bu Dwi. Jadi nanti mohon perhatikan di grup nama Bapak dan Ibu trainernya itu siapa gitu ya. Begitu. Untuk Pak Ahmadi ada coba Pak di search Pak Boleh. Ahmadi. Karena tadi, nah itu ya, itu punya Pak Ahmadi. Jadi nanti Bapak dan Ibu mohon perhatikan di mana nama Bapak dan Ibu trainernya. Kemudian nama alamat emailnya silakan dimasukkan. Mau pakai email pribadi juga boleh, belajar ID juga boleh.
Kemudian masukkan nomor NPSN, yaitu nomor NPSN sekolah Bapak dan Ibu ya. Silakan searching di Google. Kalau misalkan saya contohnya SMA IT Putri Al-Hanif, begitu ya. Nanti di Google langsung keluar NPSN-nya. Kemudian tanggal sertifikatnya adalah kita sepakati tanggal 7 ya Bapak dan Ibu. 7 Agustus 2025. Nah, baik. Nah, ID pelatihan ini adalah sesuai dengan trainernya Bapak dan Ibu. Karena tadi Pak Ahmadi, maka nanti ID-nya Pak Ahmadi juga akan kita share. Jadi Bapak dan Ibu pastikan nama trainer dan ID-nya sama. Kalau Bapak dan Ibu masuk nama di kolomnya adalah namanya Pak Ahmadi, trainernya berarti pakai ID-nya Pak Ahmadi. Tapi kalau misalkan nama Bapak dan Ibu ternyata ada di grupnya Pak Mingga, maka Bapak dan Ibu menuliskan nama narasumbernya adalah Pak Mingga, kemudian ID pelatihannya juga punya Pak Mingga. Nanti kami share ya Bapak dan Ibu. Kemudian pilih materi pelatihannya karena kita 2 hari, maka pilih yang H, optimalisasi Wayground untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Oke, nah karena kita ada optimalisasi Wayground ya Bapak dan Ibu bukan cuma pengenalan dan sudah 2 hari. Jadi Bapak dan Ibu wajib memasukkan beberapa hal. Di sini adalah foto pada saat pelatihan. Nah, segera screenshot sekarang Bapak dan Ibu kalau dari tadi belum screenshot ya. Jadi ada 2 foto yang harus diunggah begitu. Mungkin randomly saja ya, Pak. Oke, boleh dimasukkan pada saat Bapak dan Ibu lagi selfie misalkan gitu ya sama komputernya lagi pelatihan atau lagi men-screenshot tampilan yang saat ini boleh dimasukkan. Setelah itu Bapak dan Ibu silakan masuk ke link Wayground-nya Bapak dan Ibu ya. Tinggal klik yang warna biru ya Bapak dan Ibu, boleh dicoba Pak Ahmadi. Diklik gitu ya Bapak dan Ibu karena kemarin kita sudah uji coba, harapannya Bapak dan Ibu sudah buat akun ya. Nah, kemudian ini tinggal di share saja. Pilih menu share profile di sebelah kalau di layar berarti sebelah kanan ya. Oke, share profile, kemudian copy link ya seperti itu. Ya Bapak dan Ibu, jadi tadi ada kolom itu langsung klik yang biru aja itu langsung mengarah ke profilnya Bapak dan Ibu ya. Oke, kemudian link kuis terbaik. Ini juga sama Bapak dan Ibu silahkan klik yang warna birunya. Ini nanti langsung masuk ke perpustakaan Wayground-nya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu hasil mahakarya Bapak dan Ibu ya. Oke, bebas sih Bapak dan Ibu mau 2 pertanyaan, mau 3 pertanyaan, linknya di-share aja. Nanti di copy ya. Sebentar sedang login. Lagi loading. Oke. Oke, loading ya sepertinya. Coba press. Oke. Nah, contohnya yang Indonesia apa yang mana Pak ya? Oh, yang itu. Yang ini. Misalkan contohnya Boleh itu ini. ya. Oke. Ternyata soalnya Pak Ahmadi yang mau di-insert yang terbaik yang itu ya, yang dokumen ini yang sedang di-share. Caranya adalah Bapak dan Ibu klik menu share, kemudian copy link. Nah, itu saja. Jadi dari perpustakaan tadi, dari kolom tadi, klik warna birunya, itu akan mengarah ke perpustakaan yang Bapak dan Ibu. Pilih satu saja yang mau di-share link untuk dimasukkan ke kolom yang ini. Oke. Terima kasih Pak. Lanjutkan ya Bapak dan Ibu, ini semua sudah terisi ya. Pastikan semua sudah tersubmit. Kemudian kita klik lanjutkan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan yang harus diisi. Insya Allah nanti kita akan share ya, Bapak dan Ibu. Kalau nggak salah itu nilai dan akurasi. Nah, jawabannya yang pertama nilai dan akurasi. Bu Dwi Pamingga sambil dilihat ya. Khawatir saya salah nih. Kemudian yang kedua, modifikasi soal itu, kalau itu mode ujian. Ya, itu mode ujian. Jawabannya nomor 3 itu teleportasi kalau nggak salah. Ya, betul, teleportasi. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah Wayground AI. Ya, betul. Dan yang terakhir, link game. Ini jangan salah-salah, karena nanti kalau salah nggak bisa balik lagi ya. Gimana Bu Dwi?
Dia jangan sampai salah untuk yang bagian ini. Nanti nggak Jangan bisa, sampai dia akan jadi betul. dihapus aja, nggak bisa ada lanjutannya. Ya. Kalau ternyata dia benar, nanti ada lanjutannya. Tunggu beberapa menit sertifikat akan keluar. Gitu. Baik. Di sini jawabannya harus sama ya, Bapak dan Ibu, silakan di screenshot, tapi nanti kita kirimkan lagi, gitu ya. Nah, ini jawabannya. Kalau salah ya Bapak dan Ibu, kalau salah nanti kita ngulang lagi dari awal stepnya. Kemudian di submit. Nah, oke. Ketika semua jawaban benar, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Bapak dan Ibu, berarti jawabannya udah benar. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan memasukkan bukti Bapak dan Ibu telah memfoto ya. Di situ udah Instagram, Facebook, YouTube. Nah, kalau PMM itu optional, Bapak dan Ibu nggak perlu diisi ya. Nah, tadi pagi Bu Dwi sudah kirim ke Bapak dan Ibu ya di grup. Nah, tapi kalau sekarang tadi lupa, belum ke subscribe, belum ke follow gitu ya. Bapak dan Ibu bisa klik yang warna biru, lihat Instagram itu diklik, langsung Bapak dan Ibu klik follow ya, langsung di screenshot aja. Gitu. Nah, ini ya, tinggal udah di follow nih Pak Ahmadi, berarti tinggal screenshot. Oke, cukup gitu ya. Kemudian yang Facebook juga sama. Facebook juga sama, tinggal diikuti begitu ya. Ketika sudah ikuti, harus login dulu. Oke, nggak apa-apa Pak. Kemudian sama yang YouTube udah di-subscribe. Gitu. Ya, berarti sudah di-subscribe. Ini yang di screenshotnya Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang PMM itu optional ya Bapak dan Ibu. Kalau nggak punya Facebook gimana Bu? Nggak apa-apa. Bisa diisi dengan yang punya Instagramnya juga nggak apa-apa Bu. Jadi dia bisa berulang ya. Kemudian yang PMM juga, kalau misalkan itu, ya nggak apa-apa. Kalau nggak punya akun FB nggak apa-apa. Jadi pas kolom yang Facebook itu bisa sama screenshotnya YouTube atau Instagram berulang juga nggak apa-apa. Nah yang PMM juga sama Bapak dan Ibu. Nggak apa-apa, bisa diisi sama screenshotan dari yang tadi Instagram sama YouTube. Itu yang penting ada gambar yang dimasukkan gitu ya Bapak dan Ibu. Dan passwordnya adalah Wonderful Playground, kecil semua. Wonderful Playground. Iya, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Oke, Wonderful Way. Ya. Kemudian submit jawaban. Mohon upload gambar. Iya, karena tadi harus ada yang diupload ya Pak Ahmadi. Iya. Ada belum diupload. Nah, nanti setelah itu muncul Bapak dan Ibu, nanti ada generate, coba ya Pak. Kita masukkan saja gambarnya. Oke. Itu juga sama. Oke, yang PMM juga boleh diisi Pak, nggak masalah. Oke, kemudian kita submit jawabannya. Nah, itu sertifikatnya sedang diproses ya Bapak dan Ibu. Mohon ditunggu, dia agak sedikit lama. Gitu ya. Nanti sertifikatnya langsung muncul. Ditunggunya agak lama ya Bapak dan Ibu, sekitar 1-2 menit gitu ya. Nanti kalau misalkan ternyata ada kendala, Bapak dan Ibu bisa sampaikan di grup ya. Nanti kita bantu kembali dipandu. Atau nanti Kita bisa masuk ke email ya, Bu? Iya. Iya. Dan bisa masuk ke email juga. Karena tadi Bapak dan Ibu memasukkan Nah, email. ini udah ada nih. Udah ada nih, sudah. Bu. Nah, Nih. jadinya seperti ini gitu ya, Bapak dan Ibu. Contohnya, nah sertifikatnya langsung 5 lembar. Sudah ada JP-nya juga ya, dan ada bukti tadi Bapak dan Ibu yang foto Bapak dan Ibu saat pelatihan juga masuk ke dalam sertifikatnya. Masya Allah ya. Jadi itu ya Bapak dan Ibu cara klaim sertifikatnya. Kalau misalkan ada kendala boleh ditanya di grup webinar, nanti para trainer akan membantu. Begitu Pak Ahmadi, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Wah, terima kasih Bu Nisa yang sudah memaparkan ya bagaimana sih kita mengklaim
sertifikat. Oke, mungkin baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih, jadi kita lebih ya, karena memang maklum tadi mulai agak telat juga. Boleh kita akan abadikan dulu ya, karena nanti buat laporan juga gitu ya. Boleh Bapak Ibu yang mungkin tidak berhalangan atau yang masih on, kita akan ada sesi foto dulu ya untuk hari kedua gitu. Oke, baik. Mungkin boleh yang masih on, kita akan mulai ya. Baik, ini ada oke, satu ini aja ya. Oke, boleh. Kita mulai saja. Wah, oke, boleh. Oke, boleh dong salam Wayground-nya ya. Biasa kayak gini. Oke, boleh. Oke, ditahan Ibu senyumnya dan salamnya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, wah sudah ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, wah, luar biasa tak terasa waktu kita sudah genap ya Ahmadi, 2 bentar. hari. Bisa nggak di spotlightnya kita berempat? Supaya Oke, ini dulu. oke, boleh, boleh, boleh. Kita spotlight dulu ya. Boleh, saya spotlight. Oke, Bu Dwi. Oke, Bu Nisa belum bisa ya? Bu Nisa belum ya? Oke, Bu Nisa gimana? Kita bertiga aja, Pak. Spotlight Oke, ya, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Oke. Kita coba. Bu Dwi. Oke, boleh. Boleh, Pak. Yuk kita salam Wayground semuanya. Ibu dan Bapak boleh ikutan juga ya, Bu ya. Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Satu kali lagi. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Oke, baik. Wah, terima kasih Pak Mingga, Bu Dwi, dan Bu Nisa yang sudah bersama kita selama 2 hari ini. Luar biasa sekali ini Ibu dan Bapak semuanya. Wah, kayaknya walaupun lelah ya, tapi masih tetap bertahan. Tentunya dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa juga ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu kembali Bapak dan Ibu, walaupun nanti Bapak dan Ibu ada yang tertinggal, boleh nanti lihat di siaran ulangnya, nanti saya akan share linknya. Oke, saya informasikan kembali bagi Bapak dan Ibu yang tadi mendapat door prize, jangan lupa Japri ya. Japri ke kita nih, boleh ke saya, boleh ke Pak Mingga, atau Bu Dwi, atau Bu Nisa. Kalau nggak Japri kayaknya hangus nih ya. Wah, itu sangat disayangkan sekali. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang luar biasa yang sudah hadir di acara webinar kita. Nantikan di webinar berikutnya yang nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Baik, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini undur diri. Mohon maaf jika ada kata salah dan juga hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Terima Bapak kasih dan Bapak Ibu semuanya. Ya. Sama-sama. Sukses ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam.